mapping dan ngedinai pergerakan dari Rasi kalau Rasi mau bermain agresif ke bagian EXP atau gold lane-nya. Gue jungler Benedetta ini sebenarnya oke, tapi kalau gue pribadi Be ya, kalau dengan kemampuan gue kepiawaian gue menggunakan link, gue link sih. Lu link? Gue link sih. 5 retribution. Dimunculin. Gue link sih. Gak tau kenapa. Karena gue ini bakal bisa solo pick karena Lunox. Iya. Gue bakal bisa solo pick dan untuk team fight Blacklist itu mereka nggak ada yang bisa split push dan emang cuma Link yang bisa split push untuk sekarang. Karena kalau Lancelot masih butuh puncher. Susah. Dan puncher ini bakal ketahan banget dengan adanya satu buah knockout strike. Iya, dan bahkan untuk dari segi immunity atau bahkan segi dodge banyak banget yang bisa menghindar. Kayak Lunox dia punya Order Brilliance. Betul. Terus juga kalau dari Selena dia punya Garote untuk mundur. Karena basic attack-nya itu lebih sakit Link, Be. Maksudnya dengan Deviant Sword. Hayabusa juga oke. Hayabusa juga oke sih, oke. Hayabusa bahkan kalau misalkan kita ngomongin masalah speed push dia yang paling mengerikan daripada Link. Nomor 1 gak sih? Nomor 1 untuk speed Nomor push. one by one situation, tapi kalau misalnya Hayabusa lawan Link, udah ketemu Link kalah ketemu juga. Saber, dia cuma pusing ketemu Saber. Hayabusa. Ketemu Link juga sakit, Be. Ketemu Link itu asalkan siapa yang ngeluarin ultimate duluan, kita harus mundur juga. Benar. Jadi kalau misalnya pakai Link tuh ya udah tunggu Hayabusanya. Iya. Dan kenapa gue bilang lebih sakit Link? Daripada Hayabusa itu Deviant Sword-nya sama basic attack kan Shuriken, Phantom Shuriken kan? Statusnya beda sih, statusnya beda. Kalau misalkan Hayabusa itu dia lebih dioptimalkan untuk damage di output skill. Betul. Di shadow kill-nya salah satunya. Nah, sementara Link itu lebih main di basic attack. Kayak dia attack speed, kritikalnya aja kan natural kan dari Finch Poise. Dia kan Finch Poise itu kalau misalkan ditingkatkan, kritikalnya bertambah 5%. Betul banget, dan tentunya itu adalah draft pick di game kedua. Menurut kalian apakah Alter Ego bakal membawa kemenangan menuju ke arah Grand Final atau ke Blacklist? Langsung saja kita menuju ke game yang kedua. Masih dipandu oleh duo Emas. Langsung saja kali ini KB dan juga Ranger Emas menemani kalian di game yang kedua. Game yang cukup menentukan nasib dari Blacklist International. Apakah mereka harus dikalahkan 2-0 oleh Alter Ego atau jangan-jangan mereka akan memaksa Alter Ego bermain di game yang ketiga. Yes, dan tentunya kali ini Sally Boy, The Miracle Boy akan memberikan satu Hayabujet. Hayabujet itu kalau misalkan dari Cherry Boy. Kalau dari Ranger Emas katanya sekarang Hayabujet. Buset, kalau gue pakai Hayabusa jangan. Kenapa? Jadi Bangji. Jadi Bangji. Gue ngeri banget. Benedetta gue juga udah jago sekarang. Udah bisa bro, udah gak... bagus. Benedetta gue udah gak coklat lagi bro. Kan 100 game kan? Iya, lebih kurang. Harus latihan 100 game. 40 something kemarin. Iya, udah kali ini main mulu Be gue. Sampai coklat Be. Sumpah. Gara-gara dikatain cornet mulu gue. Iya, itu dia. Motivasi bro. Pokoknya hero yang bisa gue mainin tuh kayak macam, tapi Link udah gak bisa ya. Dulu sempat bisa Link, Benedetta, Gashen, itu semua karena cornet. Karena dicaci maki oleh seorang cornet, jadi saya belajar hero itu. Makanya buat kalian yang mungkin yang sedang berlatih terus dicaci maki, jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus, Buktikan. coba terus. Pokoknya kali ini kita bakal lihat di mana Rasi mengganggu pergerakan Haji udah menjadi pilihan dan bahkan invasi kembali. Lihat Edward di depan sana, baik betul membantu pergerakan dan Sally pada mereka muncul untuk menuduh tari ini. Rasi tergigit tapi ternyata ada heal. P3K keliling dan first spot. Execute Nino jalan-jalan ke arah bottom lane dan bahkan Haji harus menggunakan flickernya untuk bisa pulang. Profesor KB. Lihat El Nino peka dijamin. El Nino ini adalah salah satu idaman para wanita. Gila, ini nggak mungkin sih kalau ditanya makan di mana terserah. Soalnya dia tahu kemana dia harus bergerak. Fix banget El Nino. Dengan early advantage-nya dia tahu dia punya pergerakan pasif yang membantu dia melakukan rotasi dengan cepat. Tapi an eye for an eye diganggu lagi. Slashing Phantom Slash juga keluar. Bahkan memaksa Oheb lagi dan lagi. Kedua kalinya Lunoxer dipaksa Shadow Kill dan bahkan kali ini sudah keluar ultimate dari Oh My Venus. Profesor KB di arah bottom lane mencoba untuk menjadi satu buah tempat perperangan, yaitu Pitarval yang takut air. Ya, bahkan ditarik. I'm offended. Langsung mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Tapi kali ini 1v1 situationnya bakal dipaksa agar Oh My Venus mengeluarkan healnya. Sehingga lihat Alter Ego, mereka langsung bermain agresif. Ditarik langsung begitu. El Nino is coming, Profesor KB. Langsung ada 5 melawan 4 posisinya. Light of Final Blow dikeluarkan hanya untuk mengusir perbagian di belakang Blacklist. No. Execute El Nino, benar-benar mengerikan Ranger Mas. Jody El Nino, no. Lagi-lagi rotasi ke arah bottom lane dan bahkan mendapatkan satu hasil tambahan. Walaupun dia harus kehilangan gold turret dari top lane, tapi di arah bottom lane, source kill yang banyak dan bahkan source yang dimenangkan tim Alter Ego dari Turtle. Point kill, turret hampir saja juga diambil gold turret dari bottom lane. Tapi is it worth it? Is it worth it? Yeah. Is it worth it? Tapi jujur ya, emang kita kan sering banget ngelihat gimana Oh My Venus kalau misalkan dia diserang,
dia tuh gak bakal ngeluarin ultimate. Ya. Dan ini Alter Ego Esport tahu kayaknya gimana caranya menghentikan pergerakan dari Oh My Vince ketika menggunakan Estes. Lihat tadi Selly Boy mengeluarkan Shadow Kill dengan cuma-cuma, itu kayak ultimate giveaway untuk Oh My Vince agar ultimate-nya ke-trigger. Jadi nggak punya Moonlight Immersion ketika setup Turtle. Gue udah bilang itu dari MSCB. Makanya. Tinggal satu caranya gimana kalau dia kasih aja Estes ya. Tapi lu gimana caranya lu dapetin trigger untuk pakai ultimate dari Oh My Venus. Yes, Dan karena tentunya biasanya Oh My Venus bakal ke-trigger untuk mengeluarkan ultimate ketika tapi di tengah sana Udil Sakaratul Maut memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ward manipulation telah dikeluarkan, tapi ternyata Aziz jika diterlibatkan begitu saja. Udil harus hilang. Oh My Venus pun menjadi pilihan kedua dan di sana West gak punya teman lagi. Dan bahkan Jordi Elino masih bisa cutting minion karena dia tahu mau coba untuk dapetin satu turret. Sally benar-benar keboy karena Quad Shadow di sana dipanggil begitu saja dengan satu buah. Oh, Donran Wolf King masih mau lebih dan terpaku dengan satu buah lele Selena. Caster Keramas KB Ranger Mas. Dan itu dia Lele yang menghentikan pergerakan dari El Nino. Caster Keramas. Ada yang DM gua, Caster Keramas. Oke, Caster Keramas. Untungnya udah Keramas ya. Tapi Lele lagi dilontarkan begitu saja dari Haji si Connect. Hanya untuk mengerikan dan juga memberikan sedikit tekanan dari Alter Ego biar mereka stop ke arah top lane. Langsung bermain lagi ke arah mid lane, tapi lihat Edward langsung 1v1 situationnya bener-bener dimenangkan jauh banget sama Pai. Iya, Dia karena bahkan udah punya Haskell juga. Lihat semua udah datang. West bakal coba dihajar. Langsung ada informasi diberikan. Edward menjadi pilihan. Retrichil akankah keluar dan lihat kali ini bakal coba dipaksa. West berhasil mendapatkan satu buah retribution award manipulation telah dikeluarkan. Edward di depan sana. Ada Pai mencoba ditarik. West masih sekeratul maut dan bahkan di sana Udilnya harus tumbang. Jelly Boy dan Miracle Boy bakal coba dikarot dari Shadow Kill. Masih menyelamatkan Ari. Luxio udah dapatkan. Toli dari starter. Dan bahkan aja harus tumbang kali ini Profesor KB. Yes, dan bahkan mendapatkan satu momentum lagi untuk mendapatkan double kill dari bersama El Nino. Dia masih mau lebih. Execute-nya juga baru digunakan dan connect begitu saja. Oh My Venus gak bisa dikasih pulang. Langsung dihajar, digigit dan dihajar-hajar. Di segala-galanya and killing spree dari El Nino. Walaupun harus menukarkan turret di arah top lane. Jadi sebenarnya Jordi El Nino ini kalau menyerang nggak pandang bulu ya. Nggak pandang Oh My Venus pun ditabrak, dimasukin ke dalam Profesor KB. Bener, mau diving sekalian yang jauh. Iya kan dimasukin di diving maksudnya begitu. Benar sekali dan bahkan pergerakan dari Blacklist benar-benar didinai semuanya. Lihat bagaimana replaynya. Shadow Kill menyelamatkan nyawa dari pergerakan Selly Boy. Tadi kalau teman-teman sadar itu Edward knockout strike-nya nggak ada yang lihat karena nggak kena gitu loh. Yes. Coba kalau kena mungkin bakal beda ceritanya. Selly Boy mungkin bakal tumbang dan mungkin tidak akan ada triple kill untuk seorang El Nino. Oke, itu dia. Dan kita lihat Shadow Kill telah dikeluarkan kali ini pas sana World Manipulation. Jelly Boy diberikan Boy masih selamat, masih bisa survive tapi ternyata Rasi masih mau lebih lihat. Bite them Kupa, looking for triple kill dan bahkan Montek Soccer kali ini Selly Boy dan mereka hampir saja termakan. Iya, Lele. Ini di plangnya Alter Ego tertuliskan. Apa? Awas Rasi galak. Awas Rasi gigit. Karena dia bermain dengan sangat agresif. Galak dong, kok gigit. Karena dia mainnya agresif banget. Hampir dapetin triple kill dan itu zoning out di dalam inner turret. Yes. Tapi satu. Apa? Selly Boy ini sebenarnya harus bener-bener lebih concern ke arah positioningnya. Positioning. Dari tadi berkali-kali gue lihat Selly Boy memang gue tahu dia suka lele. Tapi jangan makan lele di arah lane of down. Bener, Karena karena lele lelenya di sini, berbeda. lelenya berbeda. Ini lelenya mematikan. Mematikan, nyokot, dan memberikan efek stun 3,5 detik. Dan bahkan kali ini patilannya, Patilannya. immortality pun bisa hilang dengan satu kali patil saja. Yes, karena 106 dari Selly Boy dan dia berada dalam angka yang bagus bagi jungler dengan 6 total assistnya. Sementara itu Fight bakal berlanjut begitu saja. Flicker telah digunakan Shadow ke arah belakang. Memanfaatkan yang menjadi pilihan Profesor KB. Edward masih mencoba ke arah Selly Boy. Tapi ternyata Jordi El Nino masih mau lebih. Seperempat darah terakhir. Dis didapatkan. Karena dengan soliter. Tapi Nino masih selamat kali ini Profesor KB. Dan masih bisa survive dia sama Pai-nya juga. Knockout strike bakal digunakan sama Edward. Turtle diamankan sama Selly Boy. Hati-hati. Mungkin dia punya Quad Shadow. Dan ditarik Bajak Pai. Donran Wolf King. Pai. Dengan nama Vendetta dan juga Donran Wolf King yang membuat Montek di arah top lane. Edward pun tumbang Profesor. Karamfli hari-hari masuk FYP. Kali ini benar-benar langsung memberikan kejutan dengan flick out dan downrun Wolf King-nya. Movendanya benar-benar sangat amat cepat. Lihat bagaimana pergerakan Dina rotation dari Blacklist Internasional sehingga mereka tidak dikasih pulang. Ayo goyang sini sama gue. Profesor KB, Karamfli masuk FYP. Ya ampun deh. Lagi-lagi masuk FYP. Dan bahkan
Dari turtle-nya, semuanya objektifnya diamankan dan lihat bagaimana Pai. Dia flicker ke depan, langsung dapetin satu lagi poin kill-nya. Mahal banget Alter Ego Esports dan ternyata ada P. Siapa tuh dari mana siapa tuh? tuh? Oh, dari Alter Ego. Ah, Bentar, ah. kalau kayak gini kita harus ngetek siapa B? Kita story B, kita story. Kita harus story ya. Kita story B, kita story Oke. ke Kodelwin B. Kodelwin ya. Ini. Coba Kodelwin ya. Sini B. Mana? Kodelwin yang terhormat. Mohon maaf Mohon ini maaf. GH Alter Ego lagi mau menang tapi ternyata Katanya. ngelek. Tolong Kodelwin. Iya, tolong dikondisikan agar mungkin nanti bisa lebih stabil untuk kenyamanan player. Oke, Kodelwin, Mana Kodelwin? informasi diberikan, laporan selesai. Laporan selesai. Siap ya. Ternyata Kodelwin lagi live stream juga kali ya. Jadi Apa, Bel? Lapor Kodelwin. Benar, lapor Kodelwin ya. Ini demi kenyamanan player, balik lagi kita selalu mengutamakan player ya. Yes, benar banget. Kita lapor dulu ke Kodelwin. Karena kalau misalnya kita kenal manajemennya, kita lapor. Benar. Karena terkadang kan nggak ada yang tahu. Mungkin manajemen ini post ada apa. Gitu. Nah, jadi kita langsung melaporkan saja gitu. Iya kan, jadi Sepertinya ada unstable network. benar kita ya kan? laporin dulu. Kalau kita kenal manajemen dari Blacklist Internasional, kita lapor. Kita lapor. Tapi pakai bahasa Tagalog. Dan tentunya, hello my friend from Philippines. I'm Ranger Mas and this is my friend KBE. I'm KB. Yes, ini dia. Popol and KB. Pacem KB. Gila, gak tahu-taunya aja tuh sakit tuh skill ya. Tapi ya emang greetings from Philippines and enjoy the show because this is the final day for NMA Season 3. Oke, kalau gitu kita bakal back to the game. Kami Alter Ego Esports bakal coba untuk kembali dan memantapkan diri menuju ke grand final. Karena bisa dibilang di menit yang ke-8 seorang Sally Boy dan Miracle Boy masih belum ditumbangkan dan menjadi keuntungan lagi dan lagi. Bahkan kali ini Jody El Nino membuahkan permainan di menit yang ke-8. Dia dapetin 6 poin kill. Yes, dan wow, Genius One dari Oheb bakal jadi satu pilihan item yang bisa dibilang cukup dalam keadaan yang memang tertekan juga dari Alter Ego. Yang mereka lebih unggul, lebih ahead jauh banget. Tapi jujur ya, entah kenapa Rasi kayaknya udah mengamankan Dominance Ice terlebih dahulu. Karena dia yang lebih dibutuhkan di front line untuk melakukan life drain effect pasif agar Oh My Venus heal-nya nggak terlalu optimal. Iya, benar banget, karena setidaknya dengan adanya Kupa di sekitaran dari seorang Oh My Venus bakal memberikan pergerakannya. Dan bahkan lihat Rasi depan sana dipasang begitu saja, flicker digunakan dari kening sudah tidak ada, saatnya Seribu untuk masuk menuju ke arah belakang dan bahkan Pacem Kupa tidak bisa bertahan. Seliboy dari Cowboy Seliboy dikeluarkan, Jordi Lino bakal mengelatih posisi, membuat Seliboy untuk kabur dan lihat flicker Edward memaksakan diri, kehilangan 2 pai. Bang Rafli kali ini ada sedikit terlambat, sepertinya datang 911 call dari tim Alter Ego Esports. Yes, 911 Warriors Emergency dan ternyata Blacklist yang menukarkan 1 poin kill dan mendapatkan 2 dari Alter Ego. Dan Alter Ego harus lebih berhati-hati lagi karena Rasi gak boleh keculik asal-asalan kayak tadi. Lihat langsung di all-in semuanya. Ada Cast Assault, ada pergerakan Jab Knock Ostrite, dan bahkan pergerakan dari Oh My Venus yang langsung mempop out Moonlight Immersion karena masih belum ada life drain tambahan dari Udil. Yes, ditambah dengan ada Lord yang terbuka. Ini membuat permain dari tim Alter Ego lebih arah concern ke arah Sally Boy posisinya. Jangan sampai termakan, Haji Ziti digigit begitu saja, Paitem Kupa. Dan Oh My Venus masih terlihat posisinya. Pai kali ini dia sadar, dia tidak mau terlambat lagi. Beda cerita dengan Nino. Nino jangan cukup cepat rotasinya menuju ke arah Lord. Berbeda dengan Pai yang lambat menggunakan sabitnya jalannya. Iya, makanya. Berat. Nino kan pakainya katanya. Katana. Katana apa? Dia sayang. Katana itu... Katana tayang. Katana. Ya Allah. Aduh. Mas Untung dikasih nge-cash bareng kita Bea. Terima kasih untuk Metako dan geng. Dan juga NM masih sedang ketiga. Betul Sally sekali, Boy karena harus sudah mundur. mengambil resiko ini ya. Ya, tapi Unter tertangkap begitu saja. Dimakan di Oma Penny dan Donald Volkim. 2 sejoli harus tumbang di depan sana. Bahkan Sally Boy diberi kabar menuju ke arah seorang OF. Tapi masih sangkut oleng. Nggak ada yang lihat. Dan bahkan masih ada Quad Shadow 1 terakhir. Untungnya masih ada Quad Shadow for escape. Sementara itu Sally Boy mencoba untuk berfokus ke bagian mid lane. 2 sudah hilang. Bahkan ditabrak Blacklist International mencoba untuk melakukan clear with minion. Tapi Sally Boy. lagi Sally Boy mencoba untuk mengganggu dengan Quad Shadow-nya. Now Ostrike digunakan. Arrow connect ke arah Rasi. Tapi itu bukan target yang dia mau. Pai.
Pai bakal balik begitu saja karena tidak ada lagi target. Namun ada satu lele mungkin bakal dibalikin. Pai dia masih punya satu durability tapi ternyata nggak berlangsung lama durability-nya. Yes, kita lihat Bang Rafli yang suka masuk FYP, bukan hanya suka FYP tapi suka makan lele. Dan itu dia satu momen di mana Alter Ego Esports harus lebih berhati-hati memperhatikan juga dari setup lordnya dan Edward digigit. Lihat Nino melakukan mati siap membuka vision. Semua orang tertakuti karena lihat sandwich yang dilakukan Jordi Ini Elnino rotation. memukul mundur para pasukan dari Blacklist Internasional Gila. dan tak berjaya mendapatkan Lord kali ini. Rotasi dan bahkan Nino cuma nyekerin doang, cuma nakutin kayak gitu doang. Gitu ya, kayak dari depan doang, ada pagernya. Kayak gitu doang. Tapi itulah dia, presence dari Nino. Kehadiran dari Nino inilah yang membuat Blacklist tidak berlenggang leha di lini depan. Itulah kenapa kalau misalnya sebuah hubungan yang baik adalah dengan kehadiran dia bisa membuat kita menjadi lebih baik dan bahkan lebih kuat. Benar, ketika kita berada di titik terendah atau kita bersama-sama seperti berlima dari Blacklist, ada sekali. kehadiran satu aja dari El Nino, mereka nggak bakal bisa masuk. Benar banget, langsung ada retribution dari seorang Selibo yang bukan retri chill kali ini dan bukan retri CFC. Betul sekali. Untung bisa dibilang kemarin memang kita lihat 3 kali. Retri CFC. Retri Warkop terjadi dari Celi Boy. CFC mending Warkop ya kan. Aduh. Secuci cap chicken. Bener makanya. Aduh. Celi boy dan Miracle boy. Aduh, emang peseng sih peseng. Peseng sih peseng. Iya benar. Cuma retrinya retri chill. Tapi kan permasalahan kalkulasi. Namun untuk sekarang kalkulasinya lagi matang-matangnya. Dan Alter Ego Esports mereka bawa Lord kali ini di atas menit yang ke-12 akan nabrak dengan Lord yang menabrak ke arah mid lane. Langsung hilang juga dia bagian top lane. Mencoba untuk melakukan inhibitor, mencoba untuk melakukan push ke arah high ground. Tapi ingat Blacklist gak punya high ground yang terlalu tinggi. Dan bahkan Edward juga harus lebih berhati-hati. Dia dihajar shadow kill sendirian dan bakal langsung hilang unstoppable dari El Nino di top lane. Lihat El Nino dia ngebuka satu buah posisi supaya Blacklist gak ada yang masuk, gak ada yang cover Edward dan bahkan West di depan sana. Oh, udah gak punya order billions, dipaksa oleh seorang Udil masih menunggu dengan satu buah momentum manipulation. Akhirnya dibuka dan kali ini covernya cukup baik, dipaksa oleh Hype of the Dawn Oke, Blaster dapatkan Alter Ego memaksakan diri memantapkan menuju ke Grand Final dan bergelar seorang Udil dan DCC Indopret Grand Final Israel. What out dan Alter Ego mengalahkan Blacklist Internasional. Alter Ego jaya. Hey, Wih, gila. Masuk final dua-duanya Indopret. The Power akan bertemu dengan EVOS the Legends. power of Rapper God dari Indonesia. Lil